Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah statistika. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi, baik uji korelasi yang parametrik maupun non-parametrik. Sudah bisa dilihat ya materinya. Nanti kita akan melanjutkan kuliah kita dan seperti biasa pada awal disampaikan materinya, kemudian kita akan langsung praktek untuk uji korelasi dengan menggunakan program JES. Baik, saya selalu mengulang materi ini ya, bahwa statistika ada deskriptif dan inferensial, kemudian statistika inferensial ada yang parametrik dan non-parametrik. Nah, materi ini kita berada pada posisi yang ini ya, korelatif, parametrik, maupun korelatif yang non-parametrik. Nah, langsung kita bahas nanti untuk statistika uji korelasi yang parametrik dengan menggunakan Pearson, sementara yang non-parametrik menggunakan Spearman dan Kendall. Apa itu uji korelasi? Uji korelasi merupakan uji statistika yang menentukan apakah terdapat hubungan. Ya, di sini saya berikan huruf kapital ya. Mengapa? Karena kata kunci dari uji korelasi itu adalah hubungan. Dan hubungan nanti akan berbeda dengan pengaruh ya. Jadi ada uji nanti setelah materi ini kita akan membahas tentang uji regresi. Berbeda uji korelasi dengan regresi. Kalau uji korelasi kita menerjemahkannya dengan hubungan, sementara kalau untuk uji regresi kita menerjemahkannya dengan pengaruh. Apa perbedaan kata hubungan dan pengaruh? Kalau hubungan, misalnya ada hubungan A dengan B, maka belum diketahui apakah A mempengaruhi B atau B yang mempengaruhi A. Sementara kalau pengaruh A terhadap B, maka sudah diketahui bahwa A lah yang mempengaruhi B dan bukan B yang mempengaruhi A. Nah, apa yang membedakan? Kita akan mengambil judul hubungan atau pengaruh, itu dipengaruhi oleh pustaka yang Anda aju. Kalau pustaka Anda menyebutkan bahwa ada teori A mempengaruhi B, maka silakan Anda ambil judulnya adalah pengaruh. Sementara kalau belum diketahui antara A dan B ini sebenarnya yang mempengaruhi siapa, yang dipengaruhi siapa, silakan Anda ambil judulnya adalah hubungan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa judul hubungan menunjukkan bahwa relasinya masih timbal balik. Bisa A mempengaruhi B, bisa B mempengaruhi A. Sementara kalau pengaruh, hubungannya itu sudah pasti, yaitu salah satu mempengaruhi yang lain, sementara bukan kebalikannya. Seperti itu ya. Jadi untuk uji korelasi, eh, Anda mencari pustaka dan pustaka Anda belum diketahui siapa mempengaruhi siapa. Seperti itu ya. Baik, sekali lagi untuk uji korelasi ini merupakan uji statistika untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel, satu. Yang kedua, untuk mengetahui kalau ada hubungan, maka seberapa kuat hubungannya. Itu ya, jadi untuk uji korelasi nanti akan ada minimal dua kesimpulan. Satu, ada hubungan atau tidak. Kedua, kalau ada hubungan, hubungannya seberapa kuat. Uji korelasi hanya sesuai untuk data kontinu atau data ordinal. Jadi datanya tidak boleh kategori, ya. Kalau Anda perhatikan ini, kemudian kalau data Anda merupakan data kategori dan Anda ingin mengetahui hubungannya, maka bisa digunakan analisis tabel kontingensi, yaitu dengan analisis chi-square. Jadi untuk data kategori,
bukan dengan uji korelasi, tetapi dengan uji chi-square. Terdapat nilai ya koefisien antara -1 sampai +1. Jadi nanti salah satu output dari uji korelasi adalah munculnya skor antara -1 sampai +1. Kalau skor hubungan tersebut mendekati +1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin kuat. Sebaliknya, kalau skor R-nya mendekati 0, artinya tidak terdapat hubungan antara keduanya. Ya, semakin mendekati 1, hubungannya semakin kuat. Semakin mendekati ke 0, maka hubungannya semakin tidak kuat. Satu terkait dengan skor itu yaitu antara -1 sampai +1. Yang kedua, apa makna dari tanda min dan plus ini? Jika nilai R itu bernilai positif, maka peningkatan pada salah satu variabel akan diikuti dengan peningkatan pada variabel yang lain. Jadi variabelnya positif. Sementara kalau nilai R itu bernilai negatif, maka kalau terjadi peningkatan pada salah satu variabel, maka diikuti dengan penurunan pada variabel yang lain. Dan sering juga disebut sebagai korelasi terbalik. Ya, jadi kalau positif satu variabel naik, maka variabel yang lain juga naik. Sementara kalau skor R-nya negatif, salah satu variabel naik, maka diikuti dengan penurunan pada variabel yang lain. Nah, untuk uji korelasi, maka ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Ya, ada 3 di sini, sementara yang poin keempat ini bukan syarat atau uji asumsi ya, tetapi hasil skornya. Untuk melakukan uji korelasi, maka Anda perlu melakukan uji asumsi sebanyak 3. Yang pertama, untuk uji korelasi yang parametrik, datanya harus kontinu atau ordinal, kemudian tidak boleh ada outlier, dan harus dilakukan uji asumsi, dan hasil uji asumsinya adalah normal. Uji korelasi parametrik nanti akan menghasilkan hasil uji korelasi berupa skor R Pearson. Sementara untuk uji korelasi non-parametrik, syaratnya data kontinu atau ordinal, kemudian juga sama, tidak ada outlier. Jadi poin 1 dan poin 2 ini sama ya untuk uji korelasi baik parametrik maupun non-parametrik. Sementara untuk uji korelasi non-parametrik, hasil uji asumsinya tidak normal. Jadi pada saat Anda melakukan uji asumsi, hasilnya datanya bersifat normal, maka uji korelasi yang Anda gunakan adalah parametrik. Sementara kalau hasil uji asumsinya data Anda bersifat tidak normal, maka uji korelasi yang Anda gunakan adalah uji korelasi non-parametrik. Hasil uji korelasi non-parametrik adalah berupa skor rho dari Spearman atau skor tau dari Kendall. Ya. Biasanya Spearman ini lebih populer daripada Kendall karena umumnya skor rho itu lebih tinggi daripada skor tau. Seperti itu. Untuk mengetahui interpretasi dari skor R atau skor rho atau skor tau tadi, maka kita gunakan panduan seperti ini ya. Kalau hasil korelasinya Anda dapatkan antara 0 sampai 0,199, maka hubungannya sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 hubungannya rendah. 0,4 sampai 0,599 hubungannya sedang. Skor 0,6 sampai 0,799 korelasinya kuat dan 0,8 sampai 1 hubungannya sangat kuat. Jadi skor R atau skor rho atau skor tau itu nanti kita interpretasikan dengan menggunakan tabel ini. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh judul penelitian di mana dengan melihat judul penelitian tersebut,
maka kita bisa memprediksi, ya memprediksi loh ya, bukan memastikan, bisa memprediksi bahwa pada bab tiganya analisis datanya menggunakan uji korelasi. Ya, dari mana kita bisa memprediksi? Dari kata kunci hubungan di dalam judul tersebut. Ya, jadi kalau di dalam penelitian judulnya ada hubungan, biasanya uji statistika yang digunakan adalah uji korelasi. Hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku higienis sanitasi di titik-titik. Di sini Anda lihat ada 3 variabel, yaitu variabel pengetahuan, variabel sikap, dan variabel perilaku higienis sanitasi. Pengetahuan higienis sanitasi, sikap higienis sanitasi, dan perilaku higienis sanitasi. Ada 3 variabel. Nah, untuk uji korelasi, maka nanti dengan 3 variabel ini, Anda melakukan 2 kali uji korelasi, yaitu korelasi pengetahuan dengan perilaku, korelasi sikap dengan perilaku. Nah, kadang-kadang juga dilakukan uji korelasi pengetahuan dengan sikap. Apakah ada hubungan atau tidak. Jadi, bisa 2 uji korelasi, bisa 3 uji korelasi. Seperti itu ya. Jadi, kalau ada 3 variabel, maka bisa dilakukan 3 uji korelasi. Hubungan pengetahuan tata hidang dengan sikap melaksanakan praktek kerja lapangan. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel pengetahuan tata hidang. Yang kedua adalah sikap melaksanakan praktek kerja. Kalau ada 2 variabel, maka uji korelasinya 1 kali dilakukan. Hubungan pengetahuan kewirausahaan dan hasil praktek kerja industri dengan minat berwirausaha pada siswa titik-titik. Nah, sama seperti contoh pertama, di sini ada 3 variabel. 1 variabel pengetahuan kewirausahaan, kedua hasil praktek kerja industri, yang ketiga adalah minat berwirausaha. Jadi di sini Anda bisa melakukan 3 uji korelasi. Contoh selanjutnya, hubungan antara sikap belajar mahasiswa dengan prestasi belajar pada mata kuliah titik-titik. Nah, di sini ada 2 variabel. Variabel sikap belajar dengan variabel prestasi belajar. Kemudian contoh terakhir, ya penelitian dengan judul seperti ini banyak sekali ya. Silakan Anda bisa mencari contohnya di mana saja bisa Anda cari, bisa di perpustakaan, bisa juga lewat browsing. Hubungan pengalaman praktek kerja industri dan sikap percaya diri dengan kesiapan kerja siswa titik-titik. Di sini ada 3 variabel ya. 1 variabel pengalaman prakerin, yang kedua sikap percaya diri, yang ketiga kesiapan kerja. Nah, ada 3 variabel, maka bisa dilakukan 3 kali uji korelasi. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh judul penelitian sehingga Anda bisa mempunyai wawasan dengan melihat judul ini, maka kemungkinan uji statistika yang digunakan analisis datanya adalah uji korelasi. Nah, sekarang kita akan praktek untuk eh, latihan. Soal pertama, ada 2 soal yang saya berikan di dalam materi uji korelasi ini. 2 soal tersebut mewakili uji korelasi parametrik dan non-parametrik, sehingga Anda punya pengalaman ya, bagaimana kalau Anda menemukan kasus yang Anda kerjakan dengan uji korelasi parametrik dan contoh soal yang Anda kerjakan dengan uji korelasi non-parametrik. Baik, kita lihat dulu soalnya. Ya, ada 2 soal ya untuk latihan uji korelasi. Soal yang pertama, Yeni melakukan penelitian hubungan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan kosmetik. Data penelitian tercantum pada file biaya promosi dan penjualan.csv. Pertanyaannya, apakah biaya promosi berhubungan dengan tingkat penjualan kosmetik? Pertanyaan kedua, uji hipotesis apa yang Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, seperti biasa sudah saya berikan
tahapan untuk menjawab soal tersebut, mulai dari hipotesis alternatifnya silakan Anda tuliskan, uji asumsi apa yang Anda lakukan sebelum melakukan uji hipotesisnya. Kemudian Anda simpulkan setelah melakukan uji asumsi, uji hipotesis apa yang tepat. Setelah Anda running uji hipotesis tersebut, kemudian hasilnya Anda tuliskan dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik, dan terakhir adalah Anda buat kesimpulannya. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, Hana melakukan penelitian hubungan antara kreativitas dengan nilai rapot siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Data yang diperoleh sudah bisa dilihat pada file kreativitas dan nilai rapot.csv. Pertanyaannya seperti biasa, apakah kreativitas berhubungan dengan nilai rapot siswa? Yang kedua, uji hipotesis apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, ada dua soal yang saya berikan untuk latihan. Mari kita kerjakan satu per satu. Nah, baik, kita akan belajar langkah-langkahnya dulu sebelum praktek menggunakan program JAS. Untuk soal yang pertama, ini ya, Anda tuliskan dulu hipotesis alternatifnya. Terdapat hubungan antara biaya promosi dan penjualan. Silakan Anda buka file biaya promosi dan penjualan.csv, masukkan di program JAS. Setelah masuk, kemudian uji asumsi yang pertama. Datanya harus berupa data kontinu atau data ordinal. Nah, di sini Anda mempunyai data biaya promosi dan tingkat penjualannya. Nah, kita tahu bahwa biaya promosi ini merupakan data kontinu, kemudian tingkat penjualan juga merupakan data kontinu, sehingga asumsi pertama sudah terpenuhi. Asumsi yang kedua, tidak boleh ada outlier. Nah, untuk mengetahui apakah ada outlier atau tidak, seperti biasa kita jalankan dengan masuk ke deskriptif statistik. Setelah itu pindahkan dua variabel tersebut, yaitu variabel biaya promosi dan variabel penjualan ke kotak yang sebelah kanan. Setelah itu scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Setelah ketemu, Anda klik box plot dan juga Anda klik label outlier-nya. Nah, setelah itu di jendela sebelah kanan akan keluar hasilnya, grafik box plot. Anda lihat di sini tidak ada titik di atas nilai maksimal dan di bawah nilai minimal. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada outlier. Maka asumsi kedua terpenuhi. Selanjutnya, asumsi yang ketiga adalah kita ingin mengetahui apakah data kita merupakan data normal atau tidak normal. Nah, untuk uji normalitas, maka kita masuk ke uji korelasinya, yaitu Anda klik regression, kemudian Anda klik correlation. Setelah itu Anda pindahkan dua variabel tersebut, yaitu biaya promosi dan penjualan, ke kotak variabel sebelah kanan. Ya, seperti ini Anda pindahkan. Setelah itu Anda scroll ke bawah sampai ketemu assumption check. Setelah itu Anda centang yang sebelah kanan ya, yang pairwise normality, Anda centang Shapiro. Nah, jadi yang Anda centang yang sebelah kanan ya, yang pairwise normality karena kita akan melakukan uji normalitas dari dua variabel. Setelah itu kita lihat berapa skor p-value dari Shapiro-Wilk. Ternyata hasilnya adalah 0,001. Nah, skor ini lebih rendah dari 0,05, maka datanya bersifat tidak normal. Ya, seperti biasa ya, untuk mengetahui apakah data normal atau tidak dengan melihat skor p-value dari Shapiro-Wilk. Kalau skornya lebih besar dari 0,05, datanya normal. Kalau skor P Shapiro-Wilknya kurang dari 0,05, maka datanya bersifat tidak normal. Seperti itu. Nah, karena data bersifat tidak normal, maka asumsi ketiga tidak terpenuhi untuk uji korelasi parametrik. Maka kita jalankan uji korelasi non-parametrik. Nah, secara template,
Yang tercentang pada uji korelasi adalah Pearson R. Nah, karena data kita tidak normal, maka Pearson R-nya kita uncheck, sementara yang kita cek adalah Spearman Rho dan Kendall Tau. Ya, silakan Anda centang Spearman Rho dan Kendall Tau, sementara yang Pearson Anda uncheck. Kemudian setelah itu sebelah kanan silakan Anda centang display pairwise, kemudian report significance, flag significant correlation, dan juga confidence interval. Kemudian yang bawah untuk plots-nya silakan Anda centang yang scatter plot. Jadi untuk uji korelasi ini yang lebih sesuai adalah scatter plots. Silakan Anda centang. Maka nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Ada satu tabel utama dan juga satu grafik. Bagaimana kita menyimpulkan dari hasil uji korelasi? Karena kita uji korelasinya non-parametrik dan kita centang Spearman dan Kendall, maka akan keluar hasil skor rho dari Spearman dan skor P dari Spearman dan juga skor tau maupun skor P dari Kendall. Nah, Anda sebenarnya bisa memilih salah satu saja ya, boleh memilih Spearman saja atau Kendall tahu saja. Tapi di sini saya centang keduanya supaya Anda mempunyai pengalaman kalau eh, Anda centang Spearman, skornya keluarnya berapa, kalau Anda centang Kendall, skornya yang keluar berapa, seperti itu. Nah, poin paling pentingnya adalah Anda lihat berapa skor P dan berapa skor rho atau skor tau. Di sini kita bisa melihat bahwa skor P dari Spearman dan Kendall dua-duanya adalah kurang dari 0,001. Skor ini lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara biaya promosi dengan penjualan. Ya, jadi seperti biasa, cara menyimpulkan skor P adalah kalau lebih besar daripada 0,05, maka berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Sementara kalau skor P-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah ada hubungan atau ada korelasi antara dua variabel yang diuji tersebut. Nah, di sini skornya kurang dari 0,001, maka lebih kecil dari 0,05. Nah, ini yang poin pertama. Poin kedua, kita melihat berapa skor rho dan skor tau-nya. Di sini skor rho-nya adalah 0,852, skor tau-nya adalah 0,795. Nah, bagaimana cara menyimpulkan skor ini? Kembali kepada tabel yang sudah diberikan tadi, bahwa hubungannya bisa sangat rendah, bisa sedang, bisa kuat, bisa sangat kuat, tergantung dari skor yang dihasilkan. Anda lihat tadi bahwa skor Spearman adalah 0,85, maka interpretasinya adalah antara dua variabel tersebut korelasinya sangat kuat. Sementara skor tau yang dihasilkan adalah 0,795, maka tingkat hubungannya adalah kuat. Nah, di sini Anda bisa menyimpulkan bahwa kalau Anda gunakan Spearman, maka kesimpulannya korelasinya sangat kuat. Kalau Anda gunakan Kendall, maka korelasinya adalah kuat. Seperti itu, jadi bisa disimpulkan bahwa korelasi antara biaya promosi dan penjualan adalah kuat atau sangat kuat, ya tergantung uji non-parametrik yang Anda gunakan. Dan satu lagi adalah hubungannya positif. Ya, jadi di sini plusnya tidak dituliskan ya. Secara umum perjanjiannya adalah kalau plus tidak dituliskan, sementara kalau min itu dituliskan. Nah, karena di sini skor rho dan skor tau-nya itu tidak ada min, maka kesimpulannya korelasi antara kedua variabel tersebut adalah positif. Ya, positif kuat atau positif sangat kuat. Itu kesimpulan dari tabel utamanya. Kemudian dari grafik, ini merupakan gambaran korelasi antara
biaya promosi dengan tingkat penjualan. Ya, ini yang ke kanan biaya promosi, yang ke atas adalah tingkat penjualannya. Karena tadi skor P-nya merupakan ada korelasi, kemudian korelasinya positif, maka gambarannya adalah grafik yang naik. Jadi garisnya naik. Bisa disimpulkan bahwa semakin besar biaya promosi, maka tingkat penjualannya juga semakin besar atau semakin tinggi. Atau bisa juga dikatakan semakin besar penjualan, maka promosinya juga semakin besar. Nah, ini yang Anda simpulkan dari hasil uji korelasi, di mana tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda menggunakan uji korelasi, maka secara teori atau pada saat Anda mengkaji di bab 2, maka Anda belum bisa menyimpulkan dari dua variabel tersebut mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Sehingga Anda gunakan kata hubungan dan Anda gunakan uji korelasi. Tetapi misalnya, Anda sudah mengkaji, kemudian dari mengkaji teori ya, pustaka, kemudian Anda mengetahui bahwa antara biaya promosi dengan tingkat penjualan, itu ternyata biaya promosi mempengaruhi penjualan, bukan penjualan yang mempengaruhi promosi. Maka yang lebih tepat kalau Anda mengkaji bahwa biaya promosi mempengaruhi penjualan, Anda gunakan uji regresi. Seperti itu, jangan menggunakan uji korelasi. Ingat sekali lagi, kalau berdasarkan teori yang Anda kaji, ternyata salah satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Nah, itu perbedaan uji korelasi dengan uji regresi. Jadi bisa dikatakan bahwa uji korelasi itu adalah uji yang kalau hasil pengkajian teorinya belum menemukan variabel mana mempengaruhi variabel yang mana. Seperti itu. Baik, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita akan eh, mengaplikasikan atau latihan dengan menggunakan program JAS. Baik, Anda masuk ke program JAS-nya. Di sini kita akan melakukan uji korelasi antara biaya promosi dan tingkat penjualan. Anda klik garis 3 sebelah kiri, open, komputer, kemudian browse, Anda cari file biaya promosi dan penjualan itu ada di mana, kemudian Anda double klik. Nah, sudah masuk. Nah, yang pertama Anda harus melakukan uji asumsi dulu. Ada 3 asumsi yang harus terpenuhi. 1, jenis datanya continue atau ordinal. 2, tidak boleh ada outlier. Yang ketiga, datanya harus bersifat normal kalau uji korelasi parametrik. Kalau tidak normal, maka uji korelasinya non-parametrik. Yang pertama, Anda lihat dulu jenis datanya. Di sini biaya promosi dan penjualan oleh program JAS diprediksi dua-duanya merupakan data kontinu. Dan kita sudah mengetahui ya bahwa biaya promosi ini merupakan data kontinu karena merupakan hasil perhitungan, demikian juga penjualan ini hasil perhitungan, maka merupakan data kontinu. Sudah betul, asumsi pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tidak boleh ada outlier. Anda klik deskriptif, deskriptif statistik, biaya promosi Anda pindahkan ke sebelah kanan, penjualan juga Anda pindahkan ke sebelah kanan, scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Setelah itu diklik box plot dan juga label outlier. Nah, langsung keluar hasilnya di sebelah kanan. Anda lihat tidak ada titik di sebelah atas nilai maksimal maupun titik di sebelah bawah nilai minimal. Artinya asumsi kedua tidak boleh ada data outlier sudah terpenuhi. Nah, kalau 3 asumsi terpenuhi, ya datanya bersih.
Kemudian ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, datanya harus bersifat normal. Nah, karena ini adalah uji korelasi, maka kita masuk ke regression, ada klik regression. Kemudian ada klik correlation. Kemudian Anda pindahkan biaya promosi dan juga penjualan ke kotak yang sebelah kanan. Ini ya, variabel. Setelah itu Anda scroll ke bawah sampai ketemu assumption check. Yang sebelah kanan, Safiro, pairwise normality, Anda centang. Nah, hasilnya keluar di sebelah kanan. Untuk menyimpulkannya, Anda lihat skor P-nya. Skor P 0,001, skor ini kurang dari 0,05, maka datanya bersifat tidak normal. Nah, karena tidak normal, maka uji korelasi yang kita gunakan adalah uji korelasi non-parametrik. Maka Pearson R kita uncek, yang kita centang adalah Spearman dan Kendall. Nah, keluar hasilnya di sebelah kanan, kemudian selain itu Anda centang display pairwise, flag significant correlation, confidence interval, dan untuk grafiknya Anda centang scatter plots. Langsung keluar hasilnya di sebelah kanan. Nah, ini hasilnya ada satu tabel dan juga satu grafik. Untuk tabel, cara menyimpulkannya adalah dengan melihat skor P pada Spearman dan Kendall. Skor P-nya kurang dari 0,001. Skor ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat korelasi antara biaya promosi dengan biaya penjualan, dengan tingkat penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat skor RO dan skor TAU. Skor RO-nya 0,852 positif, maka terdapat korelasi yang sangat kuat antara biaya promosi dan tingkat penjualan, dan korelasinya positif, maka semakin tinggi biaya promosi, maka tingkat penjualan juga semakin tinggi, atau semakin tinggi tingkat penjualan, maka biaya promosi juga semakin besar. Kalau Anda mengambil metode Kendall, maka Anda lihat skor tau B-nya 0,795, maka kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang kuat antara biaya promosi dengan tingkat penjualan. Semakin tinggi biaya promosi, maka tingkat penjualan semakin tinggi, atau semakin tinggi tingkat penjualan, maka biaya promosi juga semakin besar. Itu untuk menyimpulkan dari tabel korelasi ini. Kemudian tingkat penjualan yang berupa scatter plots ini, hubungan biaya promosi dan tingkat penjualan atau hubungan penjualan dengan biaya promosi bisa digambarkan dalam diagram scatter plot, di mana terdapat garis naik yang menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya promosi maka tingkat penjualannya juga semakin tinggi, atau semakin tinggi tingkat penjualan maka biaya promosi juga semakin besar. Baik, seperti itu untuk uji korelasi dari soal yang pertama. Nah, hasil itu nanti kita masukkan ke dalam file Word kita, ya, seperti biasa. Langkah pertama Anda tuliskan hipotesis alternatif, langkah kedua Anda lakukan uji asumsi, yang ketiga dari uji asumsi tersebut uji hipotesis apa yang tepat, kemudian hasilnya Anda tuliskan dalam bentuk tabel seperti apa, kesimpulannya bagaimana, dalam bentuk grafik seperti apa, kesimpulannya bagaimana, dan terakhir adalah Anda simpulkan dari uji korelasi tersebut. Baik, sekarang kita mulai mengisi untuk soal yang pertama.
Hipotesisnya adalah kira-kira ya, jadi Anda boleh menggunakan kalimat dalam bentuk lain. Uji hipotesis sebaiknya Anda menggunakan hipotesis yang alternatif. Biaya promosi berhubungan dengan tingkat penjualan kosmetik. Baik, ini hipotesis yang kita ajukan. Nah, kemudian kita lakukan uji asumsi. Yang pertama, data bersifat kontinu atau ordinal. Yang kedua, tidak boleh ada data yang outlier. Yang ketiga, uji normalitas. Baik. Yang pertama, data kontinu atau ordinal. Nah, data kita adalah data biaya promosi, dan data tingkat penjualan adalah data kontinu karena merupakan hasil perhitungan. Bisa dilakukan operasi matematika ditambah, dikurangi, dikali, kemudian dibagi. Nah, silakan Anda tulis dalam pernyataan, ya apa-apa ya. Ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Sehingga asumsi pertama terpenuhi. Nah, sekarang yang kedua, tidak boleh ada outlier. Maka tadi kita sudah melakukan ya, kita tinggal memindahkan hasil kita. Boleh Anda copy paste, boleh Anda screenshot, silahkan Anda pilih mana yang nyaman untuk Anda. Eh, Seperti biasa, kalau ada tabel atau gambar, ada 4 yang harus Anda lakukan. 1, beri pengantar. 2, beri judul. 3, tabel atau gambar itu sendiri. Yang keempat adalah apa interpretasi dari tabel atau gambar tersebut. Harus Anda ingat-ingat itu ya, 4 serangkai harus Anda lakukan saat Anda membuat laporan penelitian. Ini gambar 1 menunjukkan grafik box plot dari data biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Nah, ini pengantar. Kemudian kalau gambar, saya lebih suka menuliskan di bawah gambar 1. Box plot biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Pengantar sudah, gambar sudah, judul gambar sudah. Maka selanjutnya adalah apa makna dari gambar tersebut. Dari gambar ini kita ingin mengetahui apakah ada data outlier atau tidak. Gambar 1 memberikan informasi bahwa tidak ada titik di atas nilai maksimal dan
tidak ada titik di bawah nilai minima. Menunjukkan bahwa tidak ada data outlier. Maka asumsi 2 terpenuhi. Asumsi 1 sudah terpenuhi. Kemudian asumsi 2 terpenuhi. Nah, sekarang uji normalitas. Ini hasil uji normalitasnya, silakan Anda pindahkan ke file Word. Ada tabel, beri pengantar dulu. Tabel 1 adalah tabel hasil uji asumsi untuk normalitas data. Biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Kemudian judul tabelnya. Hasil uji normalitas data. Anda boleh tambahkan biaya promosi dan tingkat penjualan. Silakan. Pengantar sudah, judul sudah, tabelnya sudah, maka apa kesimpulan dari tabel tersebut atau makna dari tabel tersebut? Tabel 1 memberikan informasi bahwa skor P Shapiro-Wilk test adalah 0,001. Skor tersebut lebih kecil daripada 0,05 yang berarti data bersifat tidak normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi data normal tidak terpenuhi. Hmm. Jadi yang asumsi ketiga tidak terpenuhi, maka uji hipotesis yang tepat adalah uji korelasi non-parametrik. Nah, ini harus Anda perhatikan ya. Jadi Anda tidak boleh hanya menuliskan uji hipotesisnya adalah uji korelasi saja, tetapi harus ada ininya, non-parametrik. Nah, ini harus Anda tuliskan. Baik. Selanjutnya, hasil yang berupa tabel. Anda pindahkan ke file Word-nya. Tadi tabel 1 berarti sekarang tabel 2 adalah tabel hasil
uji korelasi non parametrik untuk Spearman dan Kendall pada data biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Ini pengantar, kemudian judul tabelnya adalah hasil uji korelasi non-parameter. Pengantar sudah, judul tabel sudah, tabelnya sudah, maka selanjutnya adalah apa makna dari tabel tersebut. Ingat ya, ada dua ya maknanya, berapa skor P-nya dan berapa skor row atau tau-nya. Tabel 2 menunjukkan bahwa skor P metode Spearman dan Kendall adalah 0, kurang dari 0,001. Angka ini lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi atau hubungan antara biaya promosi dan tingkat penjualan. Nah, ini makna dari skor P. Kalau skornya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah skor row Spearman adalah plus 0,852 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara biaya promosi dan tingkat penjualan. Dan korelasinya positif. Skor tau-bi adalah 0,795 plus 795 yang berarti bahwa terdapat korelasi positif antara biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Korelasi positif. Sebentar, ini kuatnya belum muncul. Korelasi kuat dan positif antara biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Baik, ini yang harus Anda perhatikan ya. Dengan skor row, Anda bisa mengatakan korelasi yang sangat kuat. Dengan mengambil Kendall tau, maka Anda mengatakan korelasinya kuat. Seperti ini. Silakan pilih salah satu. Nah, kemudian dalam bentuk grafik,
Silakan Anda copy paste. Untuk beri pengantar di sini adalah gambar 2 adalah gambaran korelasi antara biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Pengantarnya sudah, gambarnya sudah, sekarang judulnya gambar 2 korelasi biaya promosi dan tingkat penjualan. Apa makna gambar ini? Gambar 2 memberikan informasi bahwa semakin tinggi biaya promosi, maka tingkat penjualan juga semakin tinggi. Atau semakin tinggi tingkat penjualan kosmetik, maka biaya promosinya semakin besar. Baik. Jadi ini konsekuensi dari pemilihan uji statistikanya adalah uji korelasi ya. Kalau menggunakan uji korelasi, maka kesimpulan 2 ini harus eh, dituliskan semua. Ya, harus dituliskan semua. Jadi tidak boleh hanya salah satu. Dua-duanya harus dituliskan karena untuk uji korelasi, maka uji itu Anda gunakan pada saat Anda belum mengetahui variabel mana mempengaruhi variabel mana. Jadi hanya ada korelasi saja. Ya. Korelasinya adalah semakin tinggi variabel A, maka variabel B juga semakin tinggi. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian untuk kesimpulan, kesimpulan Anda ambil dari kesimpulan di grafik dan juga di eh, grafik dan juga di tabel utama ya. Jadi kesimpulannya ada di sini dan juga di sini. Kesimpulannya yang satu, skor kurang dari 0,01 ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara biaya promosi dan tingkat penjualan kosmetik. Kemudian yang kedua, skor RO atau skor tahu menunjukkan korelasi sangat kuat dan positif atau skor plus 0,795 ini artinya ada korelasi kuat dan positif. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi biaya promosi, maka tingkat penjualan semakin tinggi, atau semakin tinggi tingkat penjualan kosmetik, maka biaya promosinya semakin besar. Ya, seperti itu kesimpulan dari
penelitian tentang korelasi biaya promosi dan tingkat penjualan. Ya, seperti itu. Silakan Anda beri highlight atau Anda bold gitu ya supaya lebih jelas poin-poin yang Anda bahas. Ya, baik. Ini untuk soal yang pertama. Polanya sama ya, program JAS. Jadi kalau Anda semakin banyak latihan, maka Anda akan semakin mudah dalam mengerjakan suatu analisis statistika. Karena ini hanya perlu pembiasaan saja. Ada klik-klik-klik, yang penting mana yang diklik. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita soal yang kedua. Hana melakukan penelitian hubungan antara kreativitas dengan nilai rapot siswa di SMK 1 Makassar. Datanya sudah ada di file kreativitas dan nilai rapot.csv. Pertanyaannya yang pertama, apakah kreativitas berhubungan dengan nilai rapot siswa? Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda menggunakan uji hipotesis apa? Langkahnya sama ya, seperti soal pertama. Nanti untuk memindahkan dari program JAS ke Word, silakan Anda lakukan sendiri karena sudah saya berikan contoh di soal pertama tadi. Sekarang yang penting adalah kita mengerjakan dengan menggunakan program JAS. Baik, kita masuk ke program JAS-nya. Kita masukkan datanya, klik garis 3, open, komputer, browse. Nah, Anda double klik kreativitas dan nilai rapot.csv. Baik, datanya sudah masuk. Yang pertama, Anda cek ya, apakah datanya adalah data kontinu atau data ordinal. Dan kreativitas dan nilai rapot ini merupakan data hasil pengukuran sehingga merupakan data kontinu, maka program JAS ini sudah memprediksi dengan betul ya bahwa diberikan simbol berupa penggaris yang menunjukkan datanya berupa data kontinu. Maka asumsi pertama terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah tidak boleh ada data outlier, maka kita klik deskriptif statistik, kita pindahkan kreativitas dan nilai rapot ini ke sebelah kanan, scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots, kemudian kita centang box plot dan label outlier. Hasilnya sudah muncul di sebelah kanan. Nah, Anda lihat di sini tidak ada titik di sebelah atas nilai maksimal maupun titik di bawah nilai minimal. Maka asumsi kedua sudah terpenuhi, yaitu tidak ada data outlier. Kemudian data yang ketiga, ingat karena di dalam penelitian ini tujuan Hana itu adalah ingin mengetahui hubungan. Maka uji statistikanya adalah uji korelasi. Maka untuk melakukan uji normalitas data, kita masuk ke regression, kemudian correlation. Setelah itu Anda pindahkan kreativitas dan nilai rapot ke kotak yang sebelah kanan atas ini. Scroll ke bawah sampai ketemu assumption check. Anda centang Shapiro yang sebelah kanan ya, Shapiro yang pairwise normality. Baik, hasilnya sudah muncul di sebelah kanan. Ya, di sini ada tabel Shapiro-Wilk test for bivariate normality. Dan skor P-nya adalah 0,053. Nah, skor P ini lebih besar daripada 0,05, maka datanya bersifat normal. Kalau data bersifat normal, maka uji korelasinya adalah uji korelasi parametrik. Kita kembali ke sebelah kiri. Uji korelasi parametrik adalah Pearson's R, maka di sini template-nya sudah betul. Ya, kalau soal yang pertama tadi sudah saya buat contoh soal yang non-parametrik, maka
Yang Anda centang adalah Spearman dan Kendall. Nah, untuk soal yang kedua ini, datanya bersifat normal, maka uji korelasinya adalah Pearson R. Dan ini sudah benar, maka kita tinggal mencentang ya sebelah kanan, display pairwise, kemudian flag significant correlation, confidence interval, dan satu lagi adalah grafiknya, silakan Anda centang yang scatter plots. Hasilnya muncul di layar yang sebelah kanan, ada satu tabel utama, Pearson correlation-nya, dan satu grafik. Cara menyimpulkannya adalah kita melihat berapa skor P dari Pearson. Skor P-nya adalah kurang dari 0,001. Skor ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kreativitas dan nilai rapot. Ini untuk makna dari skor P. Yang kedua adalah Anda melihat berapa skor R dari Pearson ini. Skornya adalah 0,876. Kembali ke interpretasi, 0,876 artinya korelasinya bersifat sangat kuat. Dan ini positif skornya, maka kalau kreativitas meningkat, maka nilai rapot juga meningkat. Atau kalau nilai rapotnya meningkat, maka kreativitasnya juga meningkat. Seperti itu, dan ini juga digambarkan pada grafiknya, di mana muncul garis yang naik, maka semakin tinggi kreativitas, nilai rapotnya semakin meningkat, atau semakin tinggi nilai rapot, maka kreativitasnya juga semakin tinggi. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS, maka setelah ini silahkan Anda pelajari materi yang sudah diberikan untuk mempersiapkan diri dalam rangka UTS. Ya, semoga materi yang kita pelajari selama ini bisa Anda pahami ya. Saya berusaha memberikan selambat mungkin cara menjelaskannya, dan dengan bantuan video ini semoga Anda juga bisa mengulang lagi kalau misalnya ada bagian yang belum jelas. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Saya akhiri untuk materi uji korelasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.